Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Marhamah Ulfa. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data, khususnya median dan modus. Pertama-tama, saya sampaikan tujuan pembelajaran, yaitu mahasiswa dapat memahami cara menentukan modus. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami cara menentukan median. Kita bahas yang pertama, yaitu modus. Modus adalah untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Digunakan ukuran modus, disingkat MO. Nah, di sini karena dia menyatakan paling banyak terjadi, atau dengan bahasa lain data yang frekuensinya paling banyak, kita gunakan lambang MO untuk modus. Nah, di sini bisa dirumuskan MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Dengan di sini TB adalah tepi bawah kelas modus. Tepi bawah itu didapat dari batas bawah, saya singkat BB, dikurangi dengan 0,5. Nah, kemudian D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi juga dengan frekuensi kelas setelahnya. Kemudian P itu menyatakan panjang kelas, atau ada juga yang menuliskan P ini lambangnya dengan C. Jadi sama ya. Ada rumus tertentu yang melambangkannya dengan P, ada rumus tertentu yang melambangkannya dengan P. Jangan bingung, maksudnya sama saja. Yang berikutnya, kita bahas contoh soal. Misal di sini ada nilai ujian, skornya 31 sampai 40, 41 sampai 50 dan seterusnya. Dengan jumlah keseluruhan di sini sebanyak 80, jumlah frekuensinya. Nah, untuk mencari modus, pertama-tama kita lihat dari jumlah frekuensi manakah yang jumlahnya paling banyak. Nah, ternyata di sini yang saya lingkari ini pada kelas ini jumlah frekuensinya sebanyak 25, yaitu kelas 71 sampai 80. Artinya 71 ini adalah batas bawah. Ini adalah batas bawah. Sehingga untuk mencari tepi bawah, kita masuk ke sini. Tadi kan rumusnya batas bawah dikurangi 0,5 di sini. Sehingga batas bawahnya adalah 71 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 70,5. Kemudian, untuk mencari D1, tadi D1 adalah frekuensi kelas dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Nah, frekuensi kelasnya kan 25 nih. Dikurangi dengan sebelumnya. Sebelumnya di sini. Nah, sebelumnya ini 15. Ini saya hapus dulu. Nah, untuk mencari D1 tadi frekuensi dia dikurangi sebelumnya. Dikurangi ini. Ini adalah D1. Kemudian untuk mencari D2 itu frekuensi kelas ini 25 dikurangi yang setelahnya. Setelahnya kan 20 nih. Jadi ini untuk mencari D2. Tadi D1 ini 25 dikurangi 15 adalah 10. Kemudian D2 25 dikurangi 20. Jadi hasilnya adalah 5. Berikutnya untuk menentukan P sama dengan 10. Nah, 10 dari mana? Kelas ini 71 sampai 80. Kita hitung. 71 sampai 80 ini panjangnya adalah 10. 71, 72, 73, 74, 75 dan seterusnya sampai 80. Ini sebanyak 10 bilangan atau 10 angka sehingga panjang kelasnya di sini 10. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya tadi TB 70,5 ditambah D1. D1 tadi 10 dibagi 10 tambah 5. Ini tinggal dimasukkan ya angka-angka ini ya.
dikali P, P-nya tadi 10. Kemudian kita hitung 70,5 tetap. Ini 10 dikalikan dengan ini dulu boleh. 10 kali 10 kan 100 tuh. 100 dibagi ini 15. Nah, 100 dibagi 15 adalah 6,67. Sehingga hasil akhirnya adalah 77,17. Ini untuk nilai modus. Mudah kan ya? Kita lanjut. Yang berikutnya adalah median, atau median ini nama lainnya adalah nilai tengah. Median bisa dicari dari rumus TB, TB tadi tepi bawah, ditambah setengah N min FK, dibagi F dikali P. TB tadi tepi bawah, mencarinya tadi dengan apa? Batas bawah, BB, dikurangi dengan 0,5. Kemudian P panjang kelas, N itu jumlah semua frekuensi atau dilambangkan dengan F saja. Tapi takut ketukar sama F ini, jadi jumlah semua frekuensi saya lambangkan N. F saja itu frekuensi kelas, FK itu adalah frekuensi kumulatif. Nah, kumulatif ini kan jumlah ya, jadi nanti harus ada yang kita jumlahkan frekuensinya. Nah, ini jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sebelum ya. Kita lanjut ke contoh. Nah, dari data yang kita punya tadi, kan jumlah frekuensinya 80. Berarti pertama-tama kita hitung dulu nilai setengah N. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu. Karena datanya ada 80, jumlah frekuensinya, maka setengah kali 80, jumlahnya 40. Setelah ketemu angka 40 ini, kita simpan, kita mengisi kolom FK. Jadi kolom ini sebelumnya tidak ada, kita tambahkan kolom baru. Kita tulis FK. Nah, ini angka pertama kita tuliskan di sini karena jumlahnya baru 1. Kemudian berikutnya 3. 3 dari mana? Ini 1 tambahkan 2. Hasilnya pindahkan ke sini. Nah, ini 3. Berikutnya 3 tambahkan dengan 5. Hasilnya tuliskan di sini 8. Berikutnya lagi 8 tambah 15. Jadi hasilnya 23. Nah, begitu seterusnya. Ternyata angka ke-40, data ke-40 itu letaknya di sini. Kenapa bukan yang 23? Karena 23 itu kan belum sampai 40. Nah, sedangkan di sini 48, data ke-40 itu letaknya ada di sini. Ini kan memuat 48 data, berarti data ke-40 ada di sini. Dengan kelasnya, kelas 71 sampai 80. Sehingga dari sini kita bisa tahu nilai TB. Nah, TB tadi ini karena sama dengan modus. TB tadi kan batas bawah 71 dikurangi dengan 0,5. Ini karena sama, jadi tidak saya tuliskan sebelumnya. Nah, 71 dikurangi 0,5 adalah 70,5. Kemudian ini tadi setengah N sudah kita hitung ya. Setengah N tadi sudah kita hitung 40 di sini. Dikurangi FK. Nah, FK ini kan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, tadi kolom FK kan di sini nih. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena kolom FK itu di belakang, kita lihat. Nah, kelas mediannya kan di sini yang dilingkari merah. Frekuensi kumulatif sebelumnya mana? Sebelumnya ini. Sebelumnya 23. Sehingga nilai FK-nya 23. Nah, kemudian F yang di bawah. F yang di bawah itu kan frekuensi kelas median. Kelas mediannya kan di sini nih. Nilai frekuensinya adalah 25. Sehingga ini saya tuliskan 25. Nah, panjang kelasnya 10 ya. Karena tadi kelas 71 sampai 80 itu panjangnya adalah 10. Kita hitung tadi 71, 72, 73, 74, 75 dan seterusnya sampai 80. Nah, kita masukkan ke rumus. TB tadi 70,5, setengah N-nya 40, dikurangi FK-nya 23, dibagi F-nya 25, kemudian P-nya 10. 40 dikurangi 23 kan 17 ya, 17 dikali dengan 10, ini 170, dibagi 25. Nah, ketemulah hasil 77,3.
Seperti itu. Mudah kan ya? Terima